Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angela Revita Deavani dengan NIM 2103030047, kelas 21B, Prodi Pendidikan Biologi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan dengan dosen pengampu Pak Yudi Pratama, MPD. Jadi, hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul aliran-aliran pendidikan. Hal-hal yang harus dibahas dalam pembelajaran materi kali ini adalah pengertian aliran-aliran pendidikan dan macam-macam aliran-aliran pendidikan. Sebelum kita memasuki ke pembahasan pertama, yaitu pengertian aliran pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kenapa sih aliran pendidikan itu harus ada dan sejak kapan sih aliran pendidikan itu ada. Aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang diterapkan dengan problem regenerasi bagi keturunannya. Secara historis, bahwa aliran-aliran pendidikan ataupun berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Setiap aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki martabat manusia. Pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangat penting ketika seorang pendidik ataupun calon pendidik hendak menangkap hakikat dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran yang demikian dianggap penting dan dunia pendidikan karena akan menjadi bekal bagi tenaga pendidik sehingga memiliki wawasan historis yang lebih luas. Juga dapat menambah ketajaman analisisnya dalam mengaitkan antara keberadaan masa lampau dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini dalam rangka mengantisipasi para peserta didik. Setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya, apa pengertian dari aliran pendidikan? Belum tahu kan? Kalau belum tahu, simak ya. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan di pendidikan. Setelah kita mengetahui pengertian dari aliran pendidikan, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam aliran pendidikan. Jadi, aliran pendidikan itu ada 5. Yang pertama, aliran pendidikan nativisme. Yang kedua, aliran pendidikan naturalisme. Yang ketiga, aliran pendidikan empirisme. Yang keempat, aliran pendidikan konvergensi. Dan yang kelima, aliran pendidikan klasik. Menurut pandangan aliran pendidikan nativisme, pendidikan itu tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi aliran nativisme juga, lingkungan sekitar itu tidak dapat mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini juga menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan yang jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Pembawaan baik dan buruk ini tentu tidak dapat diubah dari luar. Jadi, menurut pemaparan yang sudah saya jelaskan, bahwa pendidikan itu, menurut aliran nativisme, tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Selanjutnya ada aliran pendidikan naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Sebaliknya ya, dari pendidikan aktivisme tadi.
Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah ia, akan tetapi jika pengaruh itu buruk, akan buruklah hasilnya. Itu menurut pandangan aliran pendidikan naturalisme. Aliran naturalisme juga disebut sebagai negativisme. Jadi, dengan kata lain, menurut aliran pendidikan naturalisme, pendidikan itu tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak dirusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Jadi menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur dengan tangan pendidikan sampai saat ini terbukti sebaliknya, yaitu pendidikan makin lama makin diperlukan. Kita masuk ke jenis aliran pendidikan yang ketiga, yaitu aliran pendidikan empirisme. Aliran empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikannya. Aliran ini sering disebut juga sebagai optimisme pedagogis. Menurut pandangan empirisme, peran pendidik itu sangat penting sebab akan mencetak anak didik sesuai dengan keinginan pendidik. Tetapi, dalam dunia pengetahuan pendapat seperti ini sudah tidak diakui lagi. Umumnya, orang sekarang mengakui adanya perkembangan dari pengaruh pembawaan dan lingkungan. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Pada sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pada batas tertentu manusia yang dilahirkan telah membawa intelijensi. Batas tertentu yang dimaksud adalah berdasarkan suatu pengetahuan bahwa intelijensi seseorang manusia itu berbeda-beda. Kita masuk ke jenis aliran pendidikan yang keempat, yaitu aliran pendidikan konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor bakat atau pembawaan, dan faktor yang kedua itu ada faktor lingkungan, pengalaman, atau pendidikan. Menurut pandangan aliran ini, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan pembawaan buruk maupun pembawaan baik. Bakat yang dibawa pada lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan anak. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembangan itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya, kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Kita masuk ke jenis aliran pendidikan yang terakhir, yaitu aliran pendidikan klasik. Di Indonesia, telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif, fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Baik, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Demikianlah macam-macam aliran pendidikan yang terbagi menjadi 5. Ada aliran pendidikan nativisme, naturalisme, empirisme, konvergensi, dan klasik. Nah, jadi dari tiap aliran-aliran pendidikan tersebut memiliki tujuan yang tidak sama. Pertimbangan mengenai pengajaran sejak dahulu, sekarang, dan periode mendatang terus berkembang bersamaan dengan perubahan sosial budaya dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa hasil dari pertimbangan itu disebut aliran dalam pendidikan. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan pada semua dunia, terhitung pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan di atas, kita tak bisa menjelaskan jika salah satunya ialah yang terbaik ataupun yang terburuk. Lantaran penggunaannya disamakan dengan tingkat keperluan, keadaan, dan kondisinya di waktu itu. Sebab tiap aliran mempunyai beberapa dasar pertimbangan sendiri. Baik, itu saja kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Saya sudahi, dan sebelumnya terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dibagikan ke teman-teman yang belum menonton ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.